Bismillahirrahmanirrahim. Saya Figra Mafia. Saya Anta Tomayamu. Saya Nadi Sulaiman. Baik, jadi yang pertama ada pipet tetes, berfungsi untuk memindahkan cairan yang berjumlah sedikit. Selanjutnya yang kedua ada rak tabung reaksi, berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tabung reaksi, berfungsi untuk mereaksikan atau mencampur dua atau lebih bahan atau zat kimia. Dan yang terakhir adalah lumpang dan alu, berfungsi untuk menggerus atau menghaluskan sampel bahan kimia. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan bahan-bahan yang kami pakai. Yang pertama, tisu membersihkan alat. Yang kedua, alkohol 70% membersihkan alat. Yang ketiga, Aquades sebagai pelarut. Yang kedua, etil asetat sebagai pelarut. Yang ketiga, minyak sebagai sampel. Yang keempat, N-heksana sebagai pelarut. Yang kelima, paracetamol sebagai sampel. Dan yang terakhir, gula sebagai sampel. Adapun langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dibersihkan alat-alat menggunakan alkohol 70%. Adapun alasan mengapa menggunakan alkohol 70% yaitu dianjurkan untuk digunakan sebagai cairan pembersih yang ampuh membunuh kuman dan bakteri. Di saat alkohol 70% mengenai kuman, maka secara lambat alkohol 70% dapat membunuh kuman dan bakteri. Setelah semua alat dibersihkan, yakni langkah selanjutnya yaitu pengamatan pada Aquades dan gula, yang dimana gula dihaluskan menggunakan lumpang dan alu. Kemudian siapkan Aquades lalu ditetesi ke dalam tabung reaksi sedikit demi sedikit. Setelah itu dituangkan gula yang sudah dihaluskan tadi ke dalam tabung reaksi, lalu kocok hingga homogen. Hasil percobaan menunjukkan bahwa gula dapat larut pada Aquades. Hal ini dikarenakan menurut Modokusumo 1993, sukrosa merupakan disakarida yang tersusun dari monomer-monomer berupa unit glukosa dan fruktosa dengan rumus molekul C12H22O11. Sukrosa merupakan senyawa yang mudah larut dalam air, contohnya gula pasir, sehingga senyawa ini digolongkan pada senyawa polar. Sedangkan menurut Gillespie DKK 2001, air merupakan senyawa polar karena mempunyai H dan O yang perbedaan keelektronegatifan yang besar, di mana H bermuatan parsial positif dan O bermuatan parsial negatif. Oleh sebab itu, ketika Aquades dan gula dilarutkan, maka kedua zat tersebut akan larut, sesuai dengan prinsip polarisasi, yaitu like dissolve like, yang dimana suatu pelarut cenderung akan melarutkan senyawa yang tingkat kepolarannya sama, seperti pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, begitupun sebaliknya. Berikutnya adalah pengamatan pada etil asetat dan gula. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu masukkan gula ke dalam lumpang dan alu, kemudian digerus halus, lalu teteskan etil asetat ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, kemudian masukkan pula gula ke dalam tabung reaksi tersebut, kemudian aduk larutan tersebut. Langkah selanjutnya adalah pengamatan pada Aquades dan minyak. Langkah pertama yang perlu dilakukan, teteskan minyak ke dalam tabung reaksi dan kemudian teteskan pula Aquades ke dalam tabung reaksi. Kemudian aduk larutan tersebut. Negatifan besar, di mana H bermuatan parsial positif dan O bermuatan parsial negatif. Sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar karena tersusun atas hidrokarbon panjang. Air merupakan senyawa polar, tidak akan pernah larut dengan minyak yang merupakan senyawa nonpolar. Hal ini sesuai dengan prinsip kelarutan yang dikemukakan oleh Harbone pada tahun 1987. Suatu pelarut cenderung akan melarutkan senyawa pada tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, begitupun sebaliknya.
pengamatan pada N-heksan dan gula. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan gula secukupnya ke dalam lumpang dan alu dan digerus hingga halus. Setelah itu, teteskan N-heksan ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes serta tambahkan gula yang sudah digerus tadi ke dalam tabung reaksi tersebut dan diaduk perlahan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa etil asetat dan minyak larut. Hal ini dikarenakan menurut Rowe et al. 2009, etil asetat adalah pelarut dengan toksitas rendah yang bersifat semipolar, sehingga diharapkan dapat menarik senyawa yang bersifat polar maupun nonpolar. Etil asetat memiliki konstanta dielektrikum 6,0. Kepolaran suatu pelarut yang memiliki konstanta dielektrikum yang kecil akan lebih melarutkan senyawa yang bersifat nonpolar, sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar karena tersusun atas hidrokarbon panjang. Hal ini sesuai dengan prinsip kelarutan like dissolve like yang dikemukakan oleh Harbone pada tahun 1987. Suatu pelarut cenderung akan melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, begitupun sebaliknya. Pengamatan pada N-heksan dan minyak. Langkah pertama yang dilakukan adalah teteskan minyak ke dalam tabung reaksi. Setelah itu teteskan pula N-heksan ke dalamnya, kemudian aduk perlahan larutan tersebut. Hasil percobaan menunjukkan bahwa N-heksan dan minyak larut. Hasil percobaan menunjukkan bahwa air dan minyak tidak akan larut. Hal ini dikarenakan menurut J. Gispley RDKK 2001, air merupakan senyawa polar karena mempunyai H dan O yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan besar, di mana H bermuatan parsial positif dan O bermuatan parsial negatif. Sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar karena tersusun atas hidrokarbon panjang. Air merupakan senyawa polar, tidak akan pernah larut dengan minyak yang merupakan senyawa nonpolar. Hal ini sesuai dengan prinsip kelarutan yang dikemukakan oleh Harbone pada tahun 1987. Suatu pelarut cenderung akan melarutkan senyawa pada tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, begitupun sebaliknya. Pengamatan pada N-heksan dan paracetamol. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan paracetamol secukupnya ke dalam lumpang dan digerus hingga halus. Setelah itu, teteskan N-heksan ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, serta tambahkan paracetamol yang sudah digerus tadi ke dalam tabung reaksi tersebut dan diaduk perlahan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa paracetamol tidak dapat larut dalam etil asetat. Menurut Lewis et al. Pada tahun 2020, dalam penelitiannya menyatakan bahwa paracetamol merupakan senyawa polar karena dapat larut dalam campuran pelarut metanol yang bersifat polar. Sedangkan etil asetat adalah pelarut yang memiliki toksisitas rendah yang bersifat semipolar, sehingga diharapkan mampu menarik senyawa yang bersifat polar maupun nonpolar. Etil asetat memiliki konstanta dielektrikum 6,0. Kepolaran suatu pelarut yang memiliki konstanta dielektrikum yang kecil akan lebih melarutkan senyawa nonpolar. Oleh karena itu, paracetamol tidak dapat larut dalam etil asetat. Hal ini sesuai dengan prinsip polarisasi like dissolve like. Suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, begitu pula sebaliknya. Menurut Harbone pada tahun 1987. Pengamatan pada Aquades dan paracetamol. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan satu buah tablet paracetamol ke dalam lumpang dan digerus hingga halus. Kemudian, teteskan Aquades ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes dan ditambahkan paracetamol yang telah dihaluskan tadi ke dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Hasil percobaan kali ini menunjukkan bahwa paracetamol dapat larut dalam Aquades.